kami datang di tempat ini, kami tidak sedang mengerjakan hal-hal yang agamawi, tetapi kami sungguh-sungguh tersadar bahwa kami tidak mampu hidup di luar Roh Kudus. Kami tidak sanggup hidup tanpa tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan, hati kami mencari wajah-Mu. Hati kami menanti-nantikan Engkau. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Alasan kami menyembah hanya karena kami mengasihi Tuhan. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, I worship you, Jesus. With all of my heart, yes, and all of my soul. We love you. I love you. Sekali lagi jemaat Tuhan, angkat tanganmu tinggi, katakan, I worship. Kami menyembah tidak dengan setengah hati. Kami memuji dengan tidak setengah hati, tapi dengan segenap hati kami. With all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you. I love to worship you. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Mari nyatakan sama-sama, I worship you, my Jesus. Jesus, I
pada hari malam hari ini. Supaya hati kami berkobar-kobar kembali. Roh kami boleh menyala-nyala kembali. Sucikan setiap hati pikiran kami. Urapi setiap kami Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu. Supaya setiap kami boleh melangkahkan kaki kami di tempat yang tepat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang di dalam perjalanan, mereka dalam pergumulan, mereka yang dalam masalah atau persoalan. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan. Engkau melindungi mereka. Engkau memulihkan mereka. Dan kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, segala sesuatu itu kita harus lihat tujuan kita itu apa. Bukan cuman upaya, bukan cuman usaha, tapi tujuannya itu apa. Kerap kali kita ke gereja, berdoa, melayani, saudara, dan segala sesuatu itu jangan cuma melihat upayanya, tujuannya itu bagaimana. Contoh yang jelas, saudara, kalau kita ada orang di fitness, dia treadmill. Entah jalan, entah dia berlari di treadmill itu. Yaitu satu alat, orang berpegangan, dan di situ bannya berjalan, tinggal dia cuma melangkah saja. Supaya keluar keringatnya, berapa kalorinya keluar, berapa kilo kurang lebih. Nah, dia jalan mungkin di tempat itu. Tapi di tempat. Mungkin perjalanan menurut treadmill itu bisa 7 kilo. Dan keluar keringat juga. Tetapi beda dengan seorang yang pergi ke pasar. Saudara. Jalan kaki juga. Nah, kalau kita lihat upayanya saudara. Ini ada upaya. Usaha keras-keras saudara. Tapi tujuannya apa? Ya untuk dirinya. Tubuhnya saja, mengeluarkan keringat. Sedangkan orang yang ke pasar ini tujuannya lain. Memang dia keluar keringat otomatis. Otomatis juga tubuhnya sama seperti itu. Kalorinya juga hilang. Tapi tujuannya lebih mulia. Ada tujuan yang lebih berguna. Selain daripada dia sama-sama. Demikian juga kita di gereja. Kerap kali kita di gereja, aku kewajiban. Aku cuma mau datang. Aku mau cuma melihat. Saudara. Sama. Gitu. Upayanya sama. Datang mungkin lebih pagi. Tapi ada orang yang ke gereja. Saudara. Tujuannya beda. Sama-sama duduk, sama-sama memuji Tuhan. Pulangnya beda. Karena yang satu membuka hati. Tepuk tangannya sama. Jamnya sama, kalorinya hilang sama-sama, saudara. Tapi mereka pulang, saudara, tubuhnya mungkin sama-sama segar, sama-sama capek. Tetapi satu yang pulang, saudara, dia rohnya itu menyala-nyala. Itulah perbedaannya. Sebab itu hari ini, mari saudara, apa yang kita lakukan dan apa yang kita upayakan, tentukan dulu tujuannya. Jangan sampai saudara hanya sekedar sudah di gereja, cuma datang, tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak mengisi hidup kita dengan firman Allah. Itu satu kesalahan yang paling besar umat Tuhan. Sebab itu kita ada program yang namanya Minggu Berkualitas. Jadi setiap minggu itu saudara kita sebut program Minggu Berkualitas bagi Tuhan. Ada 1.560 kali hari Minggu sejak gereja ini dibuka, berarti ada 30 tahun. Artinya setiap minggu kalau saudara ke gereja, sungguh-sungguh bukan hanya cuma fisik, bukannya pujian, bukannya doa, tapi bukalah hatimu. Amin. Membuka hati,
Pulangnya memang sama-sama, tapi hasilnya beda. Berapa banyak orang saudara pulang sudah kehilangan poin-poinnya. Ada satu kesaksian. Ketika kami misi ke satu tempat, saya tugaskan satu orang untuk bersaksi. Anak muda. Tapi malam itu dia tidak saksi. Malah dia tinggalnya di tempat lain. Dia bohong dengan saya. Karena saya tidur di pastori, harusnya tidur di pastori, dia malam katanya mau saksi tapi enggak. Tahu-tahu dia tidur di hotel, enggak tahu bagaimana saudara. Tapi besok pagi dia datang kepada saya. Dan dia minta maaf. Ternyata malam itu dia bermimpi. Didatangi malaikat Tuhan, ya pokoknya ada seorang, ya ceritanya itu pasti malaikat. Dia berkata kepada orang muda ini dalam mimpinya, kamu punya 3 poin, 3 peluang. Malam pertama, kamu kehilangan poin pertama. Yaitu kamu tidak bersaksi. Tinggal hari kedua, hari ketiga. Tinggal 2 poin lagi. Anak muda ini berkata begini. Sama dalam mimpi itu. Aku datang juga gak ada artinya. Aku saksi juga mereka biasa-biasa saja. Gitu loh. Belum tentu mereka juga bertobat. Belum tentu mereka tertarik. Tapi malaikat itu berkata, bukan soal mereka mau dengar atau bertobat. Tapi tugas yang ada pada kamu harus dijalankan yang baik. Saudara, dari situ dia bangun. Gak ada yang negor. Dia datang ngetok di pastori. Dia minta maaf. Bukan saya yang tegur. Malaikat Tuhan yang tegur. Berapa banyak poin saudara yang hilang. Karena saudara cuma melakukan sebagai kewajiban. Berapa banyak poin kita hilang saudara di gereja. Saudara, karena kita melupakan tugas kita. Poin-poin itu harus dikumpulkan. Itu bukan kata saya. Ini kisah nyata. Seorang saudara yang tidak mau bersaksi, kita nggak tahu. Pagi-pagi dia bisa minta ampun karena ditegur oleh malaikat Tuhan. Saudara, berarti ini bukan fiksi. Berarti setiap orang itu punya poin-poin tertentu juga. Kalau di dalam istilah seperti itu. Sebab itu jangan sampai mulai kehilangan mulai hari ini. Saudara. Oleh karena itu saya tambah kemarin mengenai tugas. Belum selesai kan kemarin tugas. Kebanyakan kita ini bicara tentang tugasnya Tuhan. Lupa membicarakan tugasnya kita. Kalau Tuhan menyelamatkan, kita pasti selamat. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Tuhan pasti menonton, mengampuni. Tuhan pasti memberi kekuatan, kemenangan. Tuhan pasti memberi kepada saya hikmat. Tapi kita tidak pernah tahu saudara. Tuhan pasti menjaga aku. Tuhan pasti menyucikan aku. Tapi saudara tidak pernah berpikir gitu loh, bahwa tugas saudara itu apa. Tuhan memelihara kalau saudara di dalam firman-Nya. Amin. Jadi jangan ngomong soal Tuhan pelihara, memang jelas. Saya pasti juga ngomong sama. Tetapi kita lebih menekankan di gereja ini, saudara, bukan bicara Tuhan pasti memelihara. Ya ada. Tapi bagaimana kita hidup memberikan diri kita kepada firman Allah di tangan Tuhan supaya dia pelihara. Amin. Jadi kita tuh mengarahkan saudara untuk ke tempat itu, ya otomatis Tuhan akan pelihara. Tapi sementara di tempat lain jangan takut. Tuhan akan meneduhkan badaimu. Tuhan akan memelihara, tepuk tangan saudara. Cuman seperti itu. Tapi saudara tidak pernah nyampe ke sana. Tapi saudara senang. Saudara,
saudara senang. Nah, ini salah satu yang harus kita buka di dalam pelayanan gereja-gereja di akhir zaman. Saudara akan melihat begitu banyak berita-berita yang diberitakan itu adalah pekerjaan Tuhan. Saudara, yang Tuhan lakukan bagi kita, yang Tuhan janjikan, saudara. Tugas Tuhan, pekerjaan Tuhan, saudara. Tetapi kita tidak pernah membahas apa yang harus kita kerjakan kecuali persembahan. Itu yang banyak dibahas gereja-gereja. Selalu dia ngomong tugas kita cuma persembahan. Itu pun bicaranya tentang uang. Saudara, tidak pernah yang lain. Sebab itu hari ini saudara, mari kita membuka hati kita. Mulai hari ini jangan kehilangan poin-poinnya. Di dalam khotbah juga ada poinnya. Mungkin saudara satu poin silakan kalau saudara mau lakukan. Tapi yang pasti ibadah itu mengandung janji. Kalau saudara datang di gereja, saudara merasa sudah beres, belum. Saudara masih treadmill. Treadmill tahu ya? Saudara masih ya seperti itulah. Tapi kalau saudara selain ibadah punya tujuan jelas. Saudara pasti punya nilai tambah. Nah, poin itulah yang Tuhan mau. Oleh karena itu saudara mulai hari ini kalau membaca firman Allah. Jangan cuma nyari saudara berkat-berkatnya Tuhan saja. Jangan cuma cari saudara apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tapi carilah di dalam firman Tuhan itu. Apa yang harus kita kerjakan. Amin. Apa yang harus kita kerjakan. Dan bagaimana kita cara mengerjakannya. Apakah kita mau sungguh-sungguh atau tidak. Kita lihat dulu firman Tuhan. Temanya Jesus is Coming seri ke-7. Saja saudara untuk melihat Wahyu 22 ayat 11. Perhatikan baik-baik. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Di akhir zaman, kalau sudah memulai menyukai, saudara, cemar akan terus cemar. Kalau di awal sudah salah, tujuan tidak jelas, maka semuanya walaupun sama-sama ibadah, sama-sama mengeluarkan air mata. Yang satu mengeluarkan air mata karena melihat janji Tuhan yang hebat. Yang satu mengeluarkan air mata karena dia lupa untuk melakukan tugasnya dan dia bertobat. Di manakah yang lebih benar? Bukan jumlah air mata yang banyak. Saudara, Tuhan ingin hari ini bukan melihat kasihnya Tuhan kita keluar air mata. Saudara. Tapi kita harus bertobat dan keluar air mata. Kenapa? Kalau kita bertobat itu bagian kita. Saudara. Sebab itu akhir zaman dikatakan yang jahat akan terus jahat. Kita akan bahas nanti. Yang cemar gak mungkin berhenti. Akan cemar. Kalau di gereja, saudara, lihat itu pengajaran kalau bicara tugasnya Tuhan terus, ya itu terus yang ngomongnya. Kalau udah ngomong persembahan, terus yang diomong uang. Tapi kalau sudah bicara, saudara, benar, dia akan terus masuk di dalam kebenaran dan kebenaran dan kebenaran. Sama seperti orang, saudara, kalau menggali emas, begitu ketemu, dia akan gali lebih dalam, dapat emas. Gali lebih dalam, dapat emas. Amin. Saudara. Demikian juga kalau orang menyukai kebenaran dia dapat, dia akan gali lagi. Dia akan gali lagi. Tapi kalau orang, saudara, tidak seperti itu, berarti dia cuma lihat-lihat pasir aja. Ambil pasir, buang, toh pasir aja. Saudara, tidak mungkin dia mau menggali lagi. Dia akan bicara seperti itu. Nah, di manakah hati kita? Firman Tuhan berkata,
Sampai Tuhan berkata, di mana hartamu di situ hatimu. Itu sampai keterlaluan saudara. Kebanyakan hati kita ini bicara tentang harta. Bukan bicara kebenaran. Terus kita lihat. Yang cemar semakin cemar. Barang siapa yang kudus biar ia terus menguduskan dirinya. Poin pertama kita melihat suci dan saleh. Suci dan kudus sama ya. Suci dan saleh. Orang kalau sudah menyukai kesucian, saudara, pasti dia akan cari firman untuk menyucikan hatinya. Contohnya, Allah itu kudus. Kuduslah kamu. Dia tidak berkata, Allahku kudus terus saudara. Tapi dia akan lihat ayatnya. Kuduslah kamu itu perintah. Amin. Tapi yang kita lihat selalu, Allah itu kudus, Allah itu baik. Saudara. Tapi kita lupa perintahnya. Kuduslah kamu. Sebab Allah itu kudus. Jadi kita jangan cuma melihat sisi hanya Allah. Tapi apa yang Tuhan perintahkan. Karena dia kudus. Saudara, dia ingin supaya kita juga kudus. Untuk mendatangkan Tuhan bukan jumlah yang banyak. Bukan tempat yang megah. Saudara. Bukan sesuatu ritual yang hebat. Bukan kumpulan orang-orang hebat. Orang ternama, usia atau apapun juga tidak. Tetapi sampai Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Berarti tidak ada ketentuan banyak. Bukan tempatnya. Bukan ritualnya. Bukan kekayaannya. 2-3 orang berkumpul namaku. Aku hadir. Amin. Di sini kita saudara sudah mulai melihat hal yang berbeda. Apa yang berbeda? Saudara, di kita kira kalau banyak orang berseru, pendeta kumpul semua, Tuhan hadir. Kalau orang kaya datang semua, pejabat datang semua, satu kota ini semua berdoa, Tuhan hadir. Bisa juga. Tetapi yang pasti hari ini, Tuhan tidak bisa dipaksa untuk hadir karena orang kaya kumpul, pendeta kumpul, pejabat kumpul, semua orang kumpul, semua doa puasa Tuhan dipaksa hadir, tidak mungkin bisa memaksa. Tetapi kalau seseorang hidupnya suci, menyukai kesucian, gak usah minta, Tuhan hadir. Amin. Tuhan tidak bisa diperintah. Diminta dengan cara-cara apa saja. Dia punya dunia. Saudara mau datangkan 30 presiden. Supaya Tuhan 30 presiden datang dong. Belum tentu datang. Saudara. Tetapi kalau seorang mau miskin, mau kaya, mau tua, mau muda. Kalau membuka hatinya. Dan dia menyukai kesucian, kekudusan. Di situ dia hadir. Saudara. Oleh karena itu hari ini saudara, kesucian kekudusan itu sudah tidak berlaku di gereja. Karena gereja sudah tidak menyukai kehadiran Allah. Gereja ini cuma memakai nama Tuhan saja. Saudara. Itulah saudara, kalau kita menyukai kehadiran Allah, tidak ada yang lain. Hanya ada satu hal, yaitu kesucian. Itu yang membuat dia datang. Amin. Nah, saudara, tinggal saudara mau enggak hidup seperti itu. Saya enggak bisa suci. Saya hidupnya, ya memang kita tidak mungkin suci 100%. Karena kita manusia, saudara. Nanti kita akan lihat hal yang kedua itu. Kita manusia, kita enggak bisa suci. Tapi kita mulai menyukai kesucian. Mulai membuka, mulai mencari firman tentang melihat apa yang harus kita lakukan. Coba kita belajar untuk saudara menyukai kesucian. Itu pelan-pelan akan muncul. Walaupun tidak sempurna. Disitulah Allah hadir. Roh disebut Roh Kudus akan memimpin kita kalau kita mulai menyukai kesucian. Itulah yang paling penting dalam hidup ini. Saudara. Kita lihat dulu 2 Petrus pasal 3. Ayat 11-14.
Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Jadi apa yang harus kita lakukan? Betapa suci dan salehnya. Dan kamu harus berusaha. Itu harus kita tangkap. Supaya kamu tidak kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaiannya dengan Dia. Ini yang perlu saudara renungkan hari ini. Jangan cuma melihat, oh Tuhan mau datang. Ya jelas. Saudara paling senang itu menyelidiki rahasia yang pasti belum tentu tahu. Dan tidak mungkin tahu kapan Tuhan datang. Tapi senang. Tapi yang pasti saudara lakukan tidak dilakukan. Dikatakan betapa suci dan salehnya. Kamu harus hidup. Dan kita harus berusaha. Saudara. Berusaha itu berarti satu minat. Kemauan yang kuat. Itu beda. Saya kasih contoh saudara. Ada orang naik ke gunung. Saya baru yang lalu itu saya ke Ijen, Gunung Ijen. Oh ya Ijen ya. Ijen itu dekat Banyuwangi. Ada Blue Fire. Jadi kalau berangkat mesti jam 2 pagi jalan kaki. 2 jam sampai di atas jam 4. Terus turun. Dalam sekali gelap. Batu-batu. Bukan gini turunnya enak. Tapi betul-betul saudara memang curam. Mesti hati-hati. Setelah itu saudara akan melihat Blue Fire. Dia bisa keluar apinya biru-biru begitu loh. Hanya bisa dilihat malam hari itu aja. Begitu mulai terang hilang. Nah kami berangkat ke sana. Perjalanan cukup capek. Saudara. Naik ke sana. Saya turun lagi saudara. Apalagi saya ada PM di situ. Tetapi saudara lihat. Di situ juga ada orang yang mengambil belerang. Ya orang-orang pekerja ngambil belerang. Pagi-pagi juga berangkat ke sana. Dia ambil belerang. Dia pekol naik saudara. Naik, dia turun gunung juga. Dia naik dari situ turun gunung. Gitu. Setelah dia sampai sana makan sedikit. Dia naik lagi ngejar. Bayangin 2 jam dia naik. Kuat saudara. Kita ngos-ngosan. Turun lagi ngisi lagi. Saudara, naik lagi, turun lagi. 1 hari bisa 3 kali. Kita 1 kali udah gak kuat. Saudara akan ngomong, orang itu hebat ya. Naik turun gunung 3 kali. Saya 1 kali gak kuat. Saudara, apa yang membuat dia kuat? Uang. Dunia ini sedang sudah ke arah uang. Kalau ada uang, saudara, ngantuk pun bisa hilang. Betul saudara. Kalau sudah ada uang, ngantuk pun hilang. Kalau nggak ada uang, waduh saudara. Mau ngantuk, mau pingsan, mau apa, nggak pusing lah. Itu saudara. Semua itu sekarang dunia ini sudah uang. Makanya bagaimana kita, saudara, jangan kita dipimpin oleh uang. Tapi tujuan kita harus jelas. Kita naik ke gunung bukan kita dapat belerang terus kita jual lagi. Tapi justru kita keluar duit karena kita mau melihat alam di situ. Amin. Demikian juga sama ke gereja. Jangan cari uangnya. Tetapi ingin melihat Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Itulah namanya kesucian, saudara. Jadi aku ke gereja ingin lihat Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan di mana Pak? Tidak lihat. Saudara, tapi kalau engkau ingin melihat. Itu ada satu kerinduan. Ya tapi kalau aku lihat terus gak muncul-muncul bagaimana? Kalau suatu hari anakmu pergi luar negeri.
terus kamu rindu. Akhirnya saudara pasti ngomong juga, buat apa aku rindu? Toh enggak muncul-muncul juga. Tidak mungkin, pasti saudara suka rindu. Duduk dia mikir. Padahal enggak muncul juga. Kenapa saudara masih tetap seperti itu? Apalagi yang pacaran. Terus saudara ya, mau makan lihat orang itu walaupun enggak ada orangnya. Mau tidur lihat wajahnya padahal enggak ada orangnya. Terus-terusan seperti itu. Demikian di gereja sama ibu bapak semuanya. Kalau engkau rindu, itu enggak harus berkata Tuhan mesti nampakkan diri. Tapi engkau selalu ingin melihat, merenungkannya. Amin. Dan suatu saat pasti anak itu akan datang. Suatu saat kau akan berjumpa dengan Tuhan. Harus ada kerinduan dulu. Makanya itu kalau hati kita tidak berkobar-kobar. Roh kita tidak menyala-nyala. Maka saudara, roh itu berarti padam. Roh kita harus menyala-nyala. Kalau roh kita tidak menyala-nyala saudara, kita tidak ada keinginan untuk hidup suci. Makanya dikatakan harus berusaha, tidak bisa tidak. Itu paling penting sekali. Hal yang kedua kita lihat dulu. Hal yang kedua. Ibrani pasal 4 ayat 12. Nah, ini yang saya mau cerita mulai kemarin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Baru ini muncul ayatnya. Ini yang tidak pernah diuraikan oleh banyak pendeta. Sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sehingga di dalam gereja itu ada teologi. Sedikit tahu nggak apa-apa saya kasih tahu. Teologi ini mengenai ini terbagi dua. Satu dikotomi, satu trikotomi. Ya pernah tahu aja Indomie, Supermie gitu saudara. Gak usah dia hafal lah. Pokoknya beda. Gitu. Ini gereja dua ini berkelahi sampai sekarang. Bukan dua gereja, dua pendapat. Belum yang lain akhir zaman, belum yang ini, belum keselamatan. Waduh terlalu banyak kita beda. Berantem semua lah. Kenapa dikotomi? Itu diambil oleh sejarah gereja lama sampai hari ini juga. Bahwa di dalam tubuh manusia itu cuma tubuh dan jiwa. Dalam jiwa ada roh tapi tidak bisa dipisah. Makanya saudara, sekarang gereja ini termasuk yang lain itu lebih banyak bicara entertain. Namanya dikotomi. Wah itu perang panjang. Kalau saudara mau lihat di Google, dikotomi. Wah webotnya gak karuan sudah. Saya gak mau cerita itu. Tetapi yang jelas ini, ketika firman Allah itu muncul, Yesus datang. Itu dia memisahkan antara jiwa dan roh. Berarti bukan dikotomi, trikotomi. Ya terserah saudara mau apa aja. Karena malah filsuf dulu ngomong di tubuh manusia itu gak ada tiga, cuma dua. Tubuh dan jiwa. Dalam jiwa itu ada rohnya di dalam sudah cukup. Tetapi firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa firman itu memisahkan antara jiwa dan roh. Sehingga kita di gereja ini saudara, kita harus dipisahkan antara jiwa dan roh. Jiwa kita itu nuntut sesuatu hiburan, kesukaan, kesenangan kita, duniawi, daging kita. Tapi kalau roh itu beda. Roh itu senangannya saudara itu beda. Bukan soal duniawi. Makanya kalau orang saudara mau dapat sesuatu, dia bertapa bukan? Atau puasa, betul ya? Berarti dia mesti matikan jiwanya kan? Gak lihat TV, gak mau makan enak, betul saudara? Macam-macam enggak. Kenapa? Jiwanya dimatiin. Karena dia untuk satu tujuan, supaya dapat sesuatu. Nah di gereja lain sekarang, di zaman modern ini. Kita ngomong puasa, betul puasa. Tapi dalam kehidupan kita kerap kali saudara, jiwa kita terus yang dinyalakan di gereja, emosi kita. Mari kita akan diberkati.
kita akan dimuliakan. Siapa yang mau salibkan dagingnya? Saya mau. Kita akan disucikan, diam semua. Karena kita sudah dididik ke arah dunia. Makanya orang berlomba-lomba sekarang untuk menyenangkan telinga. Dan memang itu yang lebih ramai, lebih hot, lebih disenangi. Sehingga saudara, saya pernah tulis artikel di dalam majalah ROF saya dulu. Seri 2 atau ketiga. Saya tulis apa yang disenangi Tuhan, kita harus menyenangi. Apa yang dibenci Tuhan, kita harus membencinya. Kalau Tuhan membenci dosa, kita harus ikut membenci dosa. Kalau Tuhan menyukai kesucian, kebenaran, kita harus juga menyukai. Amin. Itu aturan. Tapi kalau kita sebagai orang gereja, umat Tuhan, apa yang dibenci Tuhan kita senengin, itu sudah salah. Coba saudara kadang-kadang di rumah, bikin itu rumus sendiri. Bikin rumus ya. Yang disukai Tuhan, saudara tulis sendiri. Tidak tahu terserah saudara. Yang dibenci Tuhan, bikin rumus sendiri. Setelah itu, saudara lihat media-media khotbah. Nah, saudara kan lihat. Yang saudara tulis, saya tahu pasti baik itulah. Yang dibenci Tuhan, nah, itu kebanyakan yang dikhotbahkan. Disenangi dia. Saudara. Tapi yang disukai Tuhan, kerap kali tidak dikhotbahkan. Nanti saudara tulis saja, kita nggak bisa ngomong harus bagaimana. Tulis saja, pasti membacakan tahu. Nggak mungkin saudara bilang, Tuhan senang saya malas, nggak mungkin lah. Betul nggak saudara? Nggak ada lah. Pasti saudara bisa nulis sendiri. Dari situ kita bisa tahu. Itu satu rumus untuk melihat diri kita. Untuk melihat teman kita. Untuk melihat pengkhotbah kita. Untuk melihat ajaran gereja. Kita mesti lihat dari situ bisa ketahuan. Mana benar? Tidak usah dari saya. Saudara mesti buat itu sendiri. Sehingga hal yang kedua kita bicara hari ini. Yaitu pemisahan jiwa dan roh. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bicara roh. Bukan bicara jiwa. Makanya ketika ada seseorang dalam penjara susah, tidak ketemu anaknya, tidak ketemu istrinya, tidak ketemu itu, pokoknya saudara hidupnya susah, belum penjara nanti berapa tahun, aduh berat sekali, dia nangis terus saudara. Nangis terus. Malam hari itu dia bermimpi. Dia berjumpa dengan Tuhan saudara. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan saudara. Terus dia bilang, anakku, aku mengasihi kamu. Bertahanlah. Dia bangun. Saudara cuma kata-kata itu aja. Dia tidak sedih lagi. Dia di penjara itu. Yang lalu nangis-nangis. Tiba-tiba nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. So, di penjara bingung ini ada apa, berita apa. Tahu nggak saudara? Berita apa orang ini? Nggak ada berita. Kenapa orang ini bisa berubah? Jiwanya masih tertekan. Urusannya masih banyak. Nggak bisa keluar, anak istrinya macam-macam saudara. Rohnya hidup. Katakan amin dulu saudara. Ketika rohnya hidup dia mengambil alih. Jiwa kesukaannya mau bebas, mau senang, mau hura-hura. Tapi ketika rohnya hidup, saudara, dia sudah tidak berpikir itu. Tiba-tiba senang sendiri. Sukacita sendiri. Saudara jangan pulang nanti sukacita sendiri. Saya repot. Salah masuk kamar. Bukan seperti itu. Bukan senyumnya, hati itu. Makanya Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu roh itu hidup di tengah masalah. Makanya kadang-kadang masalah itu diizinkan terjadi dalam hidup kita. Banyak masalah.
persoalan. Pastilah saya juga sama. Pasti kepikiran gak mungkin. Enggak. Berapa lama itu menekan saudara? Kalau sampai berhari-hari. Ya, mungkin 1 bulan. Saudara. Berarti saudara rohmu padam. Tapi saudara mungkin 1 bulan. Tapi setiap kali ingat itu, berat bebannya. Tapi pasti beres. Kerja, melayani lagi. Malam ingat lagi, gak bisa tidur 1 jam. Normal manusia. Beban masih ada. Tapi tidak membebani dia terus. Besok dia masih kerja lagi, masih sukacita lagi. Ketika ingat pasti keluar air mata lagi. Normal manusia. Saudara. Tapi bukan terus keluar air mata sampai habis. Bukan. Jadi itu namanya pertentangan. Jiwamu masih ada, tapi rohnya terus ambil alih. Rohnya terus ambil alih. Itulah yang namanya kekristenan. Sehingga firman itu hidup dalam kehidupan kita. Bukan masalah yang menguasai kita, tapi firman itu yang menguasai kita. Tapi setiap orang dikuasai oleh masalah. Setiap orang dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Coba lihat kiri kanan. Masalah begitu banyak kiri kanan khawatir. Tegang semuanya, saudara. Makanya sekarang banyak gereja, saudara, lebih senang bicaranya uang dan lucu-lucu. Senang, wah pulang, senang. Itu rohmu masih kosong, jiwamu saja. Terus besok ke gereja lagi, wah antri saudara senang. Kenapa? Ya karena jiwamu saja. Sehingga itulah yang terjadi dalam kekristenan. Makanya Tuhan berkata, sangkal dirimu dan pikulah salib. Itu tidak pernah diterima kalau kita tidak mengerti hal ini. Coba kita lihat terus ayatnya ya. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan, tidak pernah dengan jiwa lagi. Roh, saudara. Roh. Makanya Yeskiel 36 ayat 26. Kata Tuhan, aku akan memberikan, roh yang baru dan hati yang baru. Kapan itu muncul? Waktu Yesus turun ke dunia, itulah digenapi. Hatimu baru, rohmu baru. Lu baru dari mana? Muncul, diperbarui oleh firman Allah. Kalau roh kita tidak hidup, hati kita tetap saudara akan tertutup. Tapi kalau roh kita hidup, hati kita akan terbuka. Amin. Hati kita bisa menerima firman Allah. Tapi kalau roh itu padam, gak ada semangat. Saudara, tidak menyala-nyala. Walaupun saudara mau pelayanan, mau khotbah, mau kerja. Kalau tidak rohnya nyala-nyala, kalau tidak ada spiritnya, kalau tidak ada semangatnya, gak mungkin. Loh, tapi itu semangat Pak. Kita kembali lagi ke tadi. Semangat karena apa dulu? Kalau karena ini semangat. Betul saudara. Pendetanya melayani semangat terus ini. Saudara. Kerjanya semangat nih. Tapi di gereja loyo. Loh kenapa? Di gereja keluar duit. Kalau kerja dapat duit. Nah ini yang repot saudara. Jangan pernah berpikir begitu. Kita nggak bicara soal uang. Tetapi kita tidak boleh diperhamba oleh uang. Makanya saudara lihat. Ada 3 hal. Ya, yang orang bisa jauh dari Tuhan. Walaupun dia percaya Tuhan. Pertama, disesatkan. Betul nggak saudara? Disesatkan. Saudara, ini kita ngomong kemarin lagi. Kita sambung. Semua pendeta kan berkata begini. Yang tokoh-tokoh besar. Yang ngomong sekali selamat tetap selamat. Itu pasti saudara tahu lah. Tapi di gereja dia pasti bisa ngomong gini. Oh itu pendeta itu masuk neraka. Terus nanti dia ngomong sama jemaatnya. Kamu kalau jatuh masuk neraka. Loh, jadi kita bingung. Katanya kamu selamat tetap selamat. Kenapa ada hubungannya? Orang percaya Yesus pasti selamat. Loh kenapa itu pendeta sudah percaya Yesus kok kamu ngomong masuk neraka? Karena, mulai muncul. Disesatkan. Karena hidup duniawi. Bukan ajak murtad. Berarti saudara bukan sekedar percaya Yesus pasti selamat saja.
memang Yesus itu satu-satunya juru selamat. Amin. Tetapi setelah kita percaya Yesus, Tuhan selamatkan, itu tugas Tuhan. Lah tugas kita itu apa? Nah itu yang harus kita omong. Saudara. Jadi jangan cuma ngomong tugasnya Tuhan terus selamatkan kita. Setelah kita diselamatkan, apa tugas kita? Memberikan buah keselamatan. Amin. Buah keselamatan, salah satunya kesucian, kebaikan, kesalehan. Itu harus ada. Nah kekristenan ini saudara, dikatakan. Kalau orang ya, hidup menurut roh akan memikirkan hal dari roh. Tuhan akan menyentuh roh kita, bukan jiwa kita. Makanya para rasul, para pendeta itu saudara, gak ada saudara yang ngomong hidupnya tuh enak-enak di zaman dulu ya. Mereka tuh susah, tapi mereka senang loh. Amin. Senang loh. Mereka kadang-kadang gak dapat apa-apa, tapi mereka senang sekali. Tapi sekarang beda. Dunianya beda. Dulu kalau mertua saya cerita zaman dulu. Sekarang sudah umur 92 tahun dia. Dia pakai sepeda saudara. Di satu kampung itu satu orang yang Kristen. Kalau dia masuk kampung itu orang weh gitu saudara. Sekarang orang jadi pendeta. Baru batuk 10 aqua muncul. Luar biasa enggak? 10 aqua muncul. Jadi beda. Sehingga kita sekarang mas apa? Oh jadi pendeta. Enak. Itu dia lupa. Bahwa dia harus juga bertahan dalam kesulitan juga. Jadi nggak boleh enak-enakan. Dia mesti berjuang. Bagaimana caranya? Tuh lihat. Contoh gini aja saudara. Kalau kita punya anak. Saudara berjuang nggak untuk anak saudara? Mikirin sekolahnya. Supaya pinter. Supaya bagus. Kalau seorang pendeta yang baik. Pasti juga mesti memikirkan jemaatnya. Doakan supaya baik. Bertemu dengan Tuhan. Walaupun mungkin saya belum bisa ketemu, minimal jemaat harus kalau bisa bertemu dulu. Walaupun mama ini masih hidup susah, minimal kamu jangan susah, kan seperti itu kan. Nah, itu yang harus terjadi. Sehingga dia punya beban berat. Bukan membebani jemaat. Yang luar biasa sekarang ini, jemaat itu luar biasa loh. Pendeta membebani kita, kita senang loh. Betul gak? Siapa yang tidak memberi perpuluhan kena sakit kanker, wih. Takut tuh saudara. Kasih aja. Kalau kasih kurang akan kena ini, takut lagi nambah lagi. Senang. Itu aneh jemaat sekarang ini saudara. Padahal Yesus berkata apa? Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan menekan kamu. Tidak. Memberi kelegaan. Ini saudara di mana-mana itu. Jemaat ya udah enggak tahu dari jemaat dari mana tuh. Omongan dari mana. Ini kita sudah jauh dari real firman Allah. Kenapa? Karena kita bicara jiwa, enggak bicara roh. Oleh karena itu saudara. Kalau saudara dicubit, disakiti orang. Saudara pasti sakit dong. Manusia kok. Ya kan? Manusia. Sakit. Itu jiwamu. Tapi ketika engkau sakit, tapi engkau tetap bersyukur sama Tuhan. Engkau tetap mengasihi musuhmu. Itu betul. Nah bayangkan saudara kalau kita di gereja. Saudara salah paham. Mungkin saudara diganggu atau terganggu sama pekerja yang lain. Mungkin ya. Atau pendeta saudara. Atau saudara disinggung perasaan saudara. Saudara marah. Aku disinggung. Malah besok gak ke gerejaku. Ngamuk. Seperti itu. Saudara, mungkin juga saudara di gereja terus cekcok. Marah dia. Itu musuh saya, Pak. Padahal saudara firman Allah berkata, kasihlah musuhmu. Kalau saudara berkata itu musuh saya, saudara harus mengasihi. Kok dia bisa semua ini? Aminnya separuh. Kalau saya bicara ini, akan diberkati, baru buka semua matanya. Kalau sudah mengampuni ya bisa. Kalau saudara berani ngomong sama temanmu, sama orang komselmu, itu
Maksudnya ya enggak ngomong musuh tapi musuhnya. Kamu harus mengasihi. Lah di gereja bagaimana saudara? Kalau musuh harus mengasihi. Masakah kita harus membenci? Berarti kita ini yang salah. Berarti jiwa kita harus kita kalahkan. Jadi kita mesti ngerti ketika saudara orang ini menyakiti saya. Gak usah ngomong musuh. Itu musuh saya, mesti mengasihi. Titik. Dan itu bukan musuh. Musuh di luar tetap dikasih. Apalagi orang ini. Berarti prinsipnya bagaimana saudara? Jadi kita tidak boleh memendam itu. Kita tidak bisa keluar gereja. Kita bisa tetap melayani Tuhan. Amin. Roh itu mengambil alih terus. Itu latihan. Kalau kita tidak latihan mulai sekarang, saudara, kita akan jadi Kristen terus seperti ini. Ini satu rahasia. Mungkin saudara, ini karena day of fire. Jadi saya buka rahasia seperti ini. Supaya apa saudara sudah ngerti sekarang. Oh firman itu seperti itu. Kenyataannya lain. Antar pendeta udah musuh-musuhan semua. Makanya perang-perang di media begitu luar biasa. Ini yang terjadi. Jadi dari sinilah kalau kita melihat satu ayat dulu. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Roh itu. Jadi yang Tuhan katakan itu roh. Kalau saudara mulai ngantuk, tidak kuat, ingat itu. Setan itu sedang bangunkan jiwamu. Oh, nyaman, AC-nya enak. Wah, khotbahnya pendeta pas seperti lagu instrumental. Gejolaknya pelan, saudara ya, betul kan? Apalagi kalau suaranya datar, enak sekali. Jiwamu. Itu yang berbahaya. Tapi sebenarnya saudara mesti tahu, rohmu harus hidup. Jadi kau harus melawan. Walaupun tetap ngantuk, ngelawan. Artinya apa? Dari situlah itu peperangan antara jiwa dan roh. Supaya kita tidak dipimpin oleh jiwa kita yang nuntut hidup nyaman. Tapi kita dipimpin oleh roh yang mengalahkan jiwa kita. Sehingga di dalam pelayanan kita dihina, dianiaya. Tapi dikatakan Tuhan oleh Tuhan Matius pasal 5. Berbahagialah. Baru bangun semua. Bersukacitalah. Jikalau kamu dianiaya dan dibenci oleh karena nama-Ku. Betul gak saudara? Kenapa? Rohnya yang hidup. Berapa banyak orang-orang sekarang, saudara, rohnya itu padam tidak sadar. Nah kalau rohnya padam gak bisa apa-apa dia. Kita lihat hal yang ketiga cepat saja. Kejahatan merajalela di akhir zaman. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terimpunya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu satu disesatkan. Jadi kita bisa jauh dari Tuhan. Walaupun kita percaya Tuhan, kalau kita disesatkan. Contohnya, aku percaya Tuhan juru selamat. Tapi dia bukan Tuhan. Gak bisa. Kalau dia bukan Tuhan, mana bisa mengampuni dosamu? Nabi aja gak bisa. Aku percaya Tuhan, Yesus juru selamat. Tapi dia tidak mati, gak bisa. Tuh, sama Pak, gak bisa. Kalau gak mati, dosamu tetap ada. Paham saudara? Jadi itu satu paket. Jangan main-main di sini. Makanya jangan sampai disesatkan. Orang kalau disesatkan, apalagi hidup duniawi. Itu gak bisa. Contohnya apa duniawi? Mamon. Tuhan katakan, mamon. Jangan menjadi hamba mamon. Suruh pilih hamba Tuhan atau mamon. Nah, saudara mesti tahu itu. Kalau sudah hamba mamon, susah. Kalau kerja silakan kerja. Tapi kalau di gereja, saudara, pikirannya cuma Tuhan.
bukan mengejar berkat. Kemarin sudah diajari kan? Memberi bukan untuk dapat berkat. Memberi karena saudara harus mendapat supaya tidak ada motivasi. Jadi mau berapa terserah saudara. Enggak ada yang memaksa. Seperti Ananias Safira. Ketika dia memberi, bohong. Dia terus ngomong, gak usah bohong. Sebelum kamu jual itu punyamu. Setelah kamu jual itu punyamu juga. Betul gak? Kamu kasih berapa terserah. Gak usah ada urusan yang lain. Artinya kamu sudah dapat, kamu beri terserah. Jangan ada pikiran yang lain. Dalam kehidupan kita juga sama. Makanya kalau sudah kekristenan kita banyak bicara persembahan, duit-duit. Itu sudah berbahaya. Kecuali memang ada waktunya sekali dua kali, mungkin ada. Tapi bukan selalu. Terus sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Yang pertama disesatkan, yang kedua mamon atau duniawi, yang ketiga murtad. Walaupun percaya Tuhan ini susah tiga-tiga. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Saudara mungkin saudara akan berkata, oh itu nanti antikris. Betul, di sana di kotak situ ada buku majalah tipis antikris. Itu saya tulis banyak sekali isinya. Tapi itu memang kita bicara antikris. Tapi ini juga kita bicara. Yaitu di bait Allah itu di gereja. Ternyata banyak orang sudah menyamakan dirinya sama dengan Allah. Saudara. Saudara lihat gaya-gaya sekarang orang-orang yang tidak semua orang. Mungkin satu dua lah. Satu dua saudara dari dua orang. Satu dua. Mungkin pendeta atau pelayan Tuhan. Saudara lihat gayanya. Yang ngomongnya pakai firman. Tapi sebenarnya dia yang menunjukkan dia itu seperti Tuhan. Dia bukan sebagai seorang hamba. Hati-hati di sini. Memang itu menuju antikris. Meninggikan diri sama seperti Allah. Kerap kali kita tanpa sadar seorang pendeta seperti saya. Kerap kali sudah merasa benar. Merasa saudara kita sudah seperti Allah. Itu berbahaya. Sehingga seorang pendeta mau besar kecil. Dia harus tetap ingat bahwa dia manusia. Dia punya jiwa saudara. Dia bisa juga berbuat salah. Sehingga dia harus setiap hari mengalahkan. Ketika dia diangkat tidak boleh sombong. Amin. Dia harus sadar. Gitu loh. Bahwa kita ini manusia biasa. Hanya dipakai Tuhan. Saudara. Tidak ada yang lain. Saudara tahu itu kalau ibu-ibu kalau masak pakai apa ini? Kalau di sini manggil apa ini? Itu yang lepernya begini. Apa? Ya itulah kurang lebih. Teng. Ya sotil itu bahasa Jawa itu. Nah, tondo ya. Pakai itulah kurang lebih. Pokoknya nggak tahu. Indonesia aja nggak ngerti mau bahasa Ibrani lagi tambah pusing kita. Saudara lihat itu. Yang hebat bukan ininya. Tangannya. Ini yang nyentuh nasinya, bakminya semua. Semua yang nyentuh semua itu ininya. Yang tadi itu loh, alatnya itu. Yang paling bunyi dia sendiri juga. Tang dia. Tangannya tidak pernah bunyi. Betul nggak saudara? Nah, sebenarnya kerap kali kita teman saudara kita pendeta itu seperti itu loh. Seakan-akan kita yang hebat. Dan kita paling banyak ngomongnya. Termasuk saya ini. Tang, saudara. Itu bahaya juga. Kita mesti ingat. Kita bunyi, kita pakai suara kita apa saja. Itu karena Allah menggerakkan kita. Kalau tidak Allah menggerakkan kita, kita tidak bisa Bapak Ibu. Amin. Saudara, kalau saudara bisa berbuat baik. Itu Allah yang menggerakkan. Tapi kalau kejahatan itu tidak disingkirkan dari hidup kita. Segala perbuatan baik itu dari kejahatan kita sendiri. Hanya Allah lah
yang bisa melakukan kebaikan melalui hidup kita. Tanpa Tuhan yang kita berbuat baik itu palsu. Itu palsu. Terus. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Kok pakai nafas mulut ya? Nafas mulutnya. Kurang lebih saudara tangkap apa ini? Firman-Nya. Amin. Sabdanya dia. Makanya firman itu luar biasa. Bisa mengalahkan ajaran sesat kalau saudara kembali kepada firman Allah. Kalau cuma mendengarkan khotbah mama dari saya tanpa membaca firman, suatu hari saudara bisa disesatkan. Dan ketika saudara nggak membaca firman, saya khotbah benar pun saudara nangkepnya bisa salah. Saudara mesti ngulang-ngulang dengar, makanya ada komsel. Supaya yang kita tangkap salah, mungkin karena saudara waktu saya ngomong, benar ini saudara pas noleh. Terus kita dengar lagi itu. Terus saudara nangkepnya lagi salah. Makanya ada komsel. Dan mesti baca firman lagi. Supaya kita jangan disesatkan. Walaupun itu seorang pengkhotbah, termasuk saudara, saya sendiri, saudara tetap wajib membaca firman. Makanya kalau saya khotbah tidak ada satu ayat. Cuma terus kita khotbah ngalor ngidul. Saya mesti minimal harus ada. Setiap yang saya ngomongkan harus ada dasar ayatnya. Kalau tidak ada dasar ayatnya, repot saya ngomong. Harus ada dasar ayatnya. Dan akan memusnahkannya dia kalau ia datang kembali. 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Berarti ada mujizat. Tapi bukan dari Tuhan. Dan rupa-rupa tipu daya. Jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran firman. Kalau saudara mengasihi kebenaran. Mencintai kebenaran. Itu luar biasa. Yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh Tuhan mengizinkan kesesatan itu terjadi. Kalau nggak suka kebenaran. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran. Dan yang suka. Apa? Suka kejahatan. Hal yang ketiga saudara. Kejahatan itu merajalela. Supaya hari ini satu yang saya ingatkan seperti kemarin. Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan paksakan. Yang pasti paksakan, jangan pernah berbuat jahat. Ketika saudara tidak mau berbuat jahat, di situ Roh Allah akan masuk dan dia akan membuat engkau berbuat baik bukan karena kamu ingin berbuat baik, karena Allah yang bekerja dalam hidupmu. Kalau kita yang berbuat baik pasti ada motivasinya. Kalau aku berbuat baik, saudara pasti orang itu, saudara aku minta balasannya. Minimal ini, minimal itu, minimal ini. Tapi kalau Allah yang bekerja pada kita, kita enggak. Kalau kita bisa berbuat baik, terima kasih Pak Fengki, enggak usah sama saya, sama Tuhan. Sebenarnya saya juga enggak mungkin kasih kamu lah, betul saudara. Usai kebutuhan saya banyak kok. Tapi tiba-tiba saya kasih, kalau bukan Allah gerakan enggak mungkin lah. Ini saya kasih ya, saudara, bukan Allah menggerakkan. Supaya besok hati-hati kamu, aku minta lebih banyak. Kalau saudara tidak menghilangkan kejahatan setiap hari dalam hidupmu, pasti baik tidak mungkin ada. Perbuatan baik yang saudara lakukan, itu juga kejahatan. Tidak mungkin saudara, air ini putih terus. Kalau di sini ada jingga sedikit. Tahu enggak? Kalau ada warna merah, atau apa, saudara?
Tidak mungkin bisa putih terus. Kalau mau putih, merahnya harus hilangkan. Kalau saudara ingin berbuat baik, satu hal. Kejahatan harus dibuang dulu. Supaya kebaikan itu murni. Mari kita bagi berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak. Kita renungkan firman Tuhan hari ini. Orang harus melihat tujuannya. Bukan upayanya. Sama-sama naik ke gunung. Banyak orang juga sama-sama ke gereja. Sama-sama capek. Sama-sama berjalan di treadmill maupun di tempat yang lain. Tapi tujuannya beda. Sebab itu hari ini, punyalah tujuan yang pasti ke gereja. Yaitu saudara, belajar untuk membuka hatimu. Supaya ada kesucian. Bukan berapa banyak kita berdoa. Berapa banyak kita datang di gereja. Itu membuat Tuhan datang. Bukan. Tapi berapa banyak saudara rindu tentang kesucian. Itu yang membuat Tuhan hadir dalam hidup. Dan hari ini juga kita mau merenungkan kembali firman Allah. Supaya setiap orang jangan lagi saudara hidup di dalam duniawi. Jiwa kita selalu menuntut. Kita tidak mau kalah dengan orang lain. Kita iri hati dengan orang lain. Kita ingin lebih nyaman dari orang lain. Kita ingin menikmati. Saudara, kita mau cari kesenangan. Ingat saudara, seorang ibu ketika melahirkan punya anak, dia tidak mencari kesenangannya karena punya anak. Pasti dia mau menderita dan itu satu kebahagiaan. Karena dia mau menderita untuk anaknya. Dan itu dia tidak merasa menderita. Satu kebahagiaan walaupun ada kesesakan. Demikian juga kalau jiwa kita yang hidup. Maka kita hanya cuma mencari kesukaan. Tidak ada tanggung jawab. Tapi kalau roh kita hidup. Kita tidak pernah melihat pekerjaan Tuhan, tugas Tuhan yang kita lihat. Tapi yang selalu kita ingat. Tugas kita apa yang harus kita kerjakan. Selain kita melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Jikalau saudara tidak bisa berbuat baik. Jangan paksakan berbuat baik. Minimal matikan kejahatan itu. Kalau saudara bisa mematikan setiap hari kejahatan. Pasti kebaikan itu akan muncul sendiri. Kebaikan yang murni akan muncul. Jikalau kejahatan tidak ada dalam hati kita. Makanya Tuhan ingin supaya hari ini jangan ada kejahatan dalam hati kita. Mari saudara kita renungkan firman Tuhan ini. Ambil waktu sejenak. Day of Fire ini. Supaya kita mulai sungguh-sungguh. Untuk berjuang. Supaya roh kita yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap kebenaran firman yang Tuhan beri bagi kami. Hati kami terbuka dan menyimpan di dalam hati kami. Segala yang tidak baik di dalam setiap kehidupan kami. Firman yang kudus akan masuk dan singkirkan semua yang tidak baik dalam hidup kami. Supaya kami pulang dengan damai, dengan sukacita. Dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru. Supaya benar-benar day of fire. Hari yang tetap menyala-nyala dalam kehidupan kami. Roh kami yang harus tetap menyala-nyala. Supaya roh yang memimpin jiwa dan keinginan-keinginan. Supaya roh tetap berjalan di dalam kebenaran yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa hari ini kami sudah beribadah Day of Fire. Kami sudah sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah yang Tuhan beri bagi kami.
supaya kami pulang dengan damai dan dengan sukacita yang Tuhan terus tuntun dan pimpin kami dengan firman Allah. Kami tak bosan-bosannya untuk terus beribadah Day of Fire. Hari ini adalah hari yang kelima. Bagaimana kami berjuang untuk 5 hari ke depan lagi Tuhan. Beri kami kekuatan, kesehatan, beri kami hikmat, supaya kami punya kerinduan menyelesaikan Day of Fire 10 hari ke depan. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan, sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami juga berdoa bagi kota Manado. Tuhan selalu memberkati kota Manado. Tuhan selalu memberi damai dan sukacita bagi kota Manado, supaya kami semua boleh tinggal di kota ini dengan damai dan sukacita yang Tuhan beri. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Hamba juga berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Kiranya Tuhan membalas berlipat-lipat. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, dan rohani mereka. Kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu menyertai mereka. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dalam. Menerima berkat itu pasti, menjaga hati itu sulit. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kita akan kembali ke rumah tangga kita masing-masing, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala. Di dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup ibadah dengan doa yang diajarkan Yesus bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Day of Fire. Tuhan memberkati kita. Bangkit
menang dalam segala perkara.